Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini adalah menceritakan bagaimana fadilah istighfar. Dengan banyak-banyak beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua hajat-hajatmu. Pada suatu masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ingin sekali pergi ke Basrah. Namun ia tak tahu ke Basrah itu ngapain ya. Tapi dalam benaknya beliau ingin sekali pergi ke Basrah. Pergilah beliau melakukan perjalanan dari Baghdad ke Basrah, kota Irak ya, salah satu kota Irak. Nah, sesampai di Basrah ya, beliau melakukan salat berjamaah di salah satu masjid. Dan setelah sholat berjamaah, beliau ingin istirahat. Nah, setelah orang-orang sudah keluar dari masjid, tinggallah beliau sendiri. Namun marbot masjid tersebut ya, mengusir beliau. Beliau nggak tahu nih kalau ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal ya, karena pada zaman dahulu belum ada ya media seperti sekarang, belum ada belum ada Facebook, Instagram, YouTube, DKM apalagi ya. DKM. Jadi beliau diusir dari masjid lantaran beliau ingin istirahat. Marbot ini nggak tahu kalau yang diusir ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah keluar dari masjid, beliau ingin istirahat di pekarangan masjid, diusir lagi oleh marbot tersebut. Nah, di samping masjid tersebut ada makhbaz namanya, atau penjual roti ya. Penjual roti, yang mana penjual roti tersebut ialah yang membuat roti dengan cara tradisional. Rumahnya kecil gitu. Tapi beliau ini melihat beliau ini diusir dari masjid, bahkan didorong dalam kisahnya itu. Dorong sampai pekarangan masjid, sampai benar-benar keluar dari masjid. Nah, seorang makhbaz ini karena melihat kejadian ini, beliau memanggil, "Ya Syekh, wahai Syekh, datanglah ke tempat kami. Walaupun rumah kami kecil, datanglah untuk istirahat." Oke, datanglah Syekh. Beliau nggak tahu nih kalau ini adalah Al-Imam bin Hanbal. Al-Imam bin Hanbal radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala. Sesampainya di tempat rumah tersebut, Al-Imam melihat perlakuan atau apa yang dilakukan oleh seorang pembuat roti tadi, penjual roti tadi ya, yang senantiasa melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia tanyakan, "Wahai penjual roti, apa yang kamu lafazkan?" "Saya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu ia tanyakan, "Nah, dari istighfarmu ini, apa yang sudah kamu dapatkan?" Ia katakan, "Saya sudah beristighfar selama bertahun-tahun, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan semua permintaanku." Subhanallah. Nah, namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum kabulkan satu permintaanku ini. Al-Imam bertanya, "Apakah satu pertanyaan itu?" "Saya berdoa," ia menjawab ya, "saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan saya dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu." Langsung ya, Al-Imam, imam besar ini bertakbir kepada Allah, "Allahu Akbar, subhanallah, gara-gara kamu saya didatangkan dari Baghdad ke Basrah sampai diusir dari masjid untuk bertemu kamu, subhanallah." Dan mereka pun berpelukan. Nah, inilah ya. Ini adalah fadil, dan ini adalah kisah yang sahih ya, dan ini adalah kisah yang sahih. Ini adalah fadilah istighfar. Jadi istighfar itu tidak
tidak ada ruginya, Pak. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Semua permintaan-permintaan, semua yang ada di benak Anda, semua apa yang Anda doakan insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang sangat menginspirasi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita, kabulkan apa yang kita inginkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.